Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arsita Lestari dengan NIM 2205871 dari Prodi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi. Saya di sini akan menjelaskan mengenai strategi kewirausahaan. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengelolaan usaha atau perencanaan usaha. Jikalau kita ingin membuat suatu usaha atau wilayah terkait bidang usaha yang akan dilaksanakan, harus berisikan misi usaha, usulan operasional, dan rincian strategi serta peluang yang akan diraih. Adapun fungsi dari perencanaan yaitu yang pertama, untuk dijadikan sebuah pedoman untuk mencapai keberhasilan atau manajemen, atau untuk mengambil kebijakan untuk usaha yang akan kita laksanakan, yang biasanya berupa ringkasan dan eksekutif yang bermaksudkan usaha. Yang kedua, usulan finansial yang akan digunakan disiapkan untuk proses pelaksanaan usaha yang akan dibuat. Yang ketiga, permintaan dana kepada sumber-sumber pendanaan. Yang keempat, untuk mendapatkan cara atau strategi menggunakan dana dan cara pembayaran pengembalian pinjaman. Jika kita berencana untuk membuat suatu usaha sendiri, hal itu tentu akan menuntut kita untuk lebih berkreasi, berpikir, berimajinasi untuk menentukan setiap sentral dari apa yang kita harapkan. Dari apa yang kita harapkan, untuk mewujudkan itu, kita harus lebih banyak berbicara dan berdiskusi dengan wirausahaan yang lebih sukses, membaca geografi orang-orang hebat, dan menelusuri kemungkinan proses pendapatan pinjaman dana dari sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Rencana pengelolaan usaha yang telah didesain bisa dijadikan sebagai alat untuk mengajukan kebutuhan permodalan yang bersumber dari luar, seperti membuat manajemen berupa manajemen usaha, pemasaran, produksi atau operasional, dan keuangan perusahaan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan berarti bagaimana mengusahakan sumber dana, bagaimana menggunakannya, dan bagaimana mengendalikannya dari dana-dana yang akan dimanfaatkan untuk produktivitas atau pelaksanaan usaha yang akan dibuat, sehingga bisa mengembalikan proses dari sumber dana yang diperoleh hingga nilai bisnis dan keuntungannya tetap terlihat. Ada 3 hal aspek yang harus dipahami dalam pengelolaan keuangan. Yang pertama yaitu sumber dana atau keuangan lembaga atau keuangan yang dijadikan sebagai modal utama dalam operasional usaha yang akan dibuat dana. Meliputi yang pertama ada dana internal. Dana internal berarti dana dari lembaga atau perusahaan atau dari kita sendiri sebagai pemilik usaha. Yang kedua, dana cadangan atau dana laba. Dana ini bersifat ditahan dalam artian yang nantinya akan digunakan untuk kondisi-kondisi tertentu. Dan ketiga, ada dana eksternal. Dana eksternal yaitu dana dari pemilik atau penyertaan dana pinjaman debitur atau dana bantuan dari program pemerintahan daerah yang bisa dimanfaatkan. Dan yang keempat, ada dana ventura atau dana dari perusahaan yang ingin menginvestasikan dananya pada perusahaan-perusahaan kecil yang dianggap potensial. Baiklah, yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang perencanaan dan penggunaan dana yang meliputi biaya awal atau biaya permulaan yang harus ada. Dalam konsep ini, yang pertama, rancangan keuangan yang meliputi pembukaan rancangan harian, rancangan pendapatan untuk rugi atau laba, dan rancangan aliran kas atau cashback. Yang kedua, ada analisis peluang pokok rancangan. Hal ini nantinya berguna untuk melihat kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi akibat proses yang telah dilakukan, mulai dari biaya awal yang tidak terduga, biaya administrasi, gaji karyawan, biaya perawatan kantor dan bangunan, dan biaya asuransi. Yang ketiga, pengawasan dan pengendalian dari dana
Hal ini sangat penting dari awal dan menentukan bagaimana barang dan jasa yang dihasilkan bisa didistribusikan sesuai market. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang pemasaran. Pemasaran merupakan persoalan bagaimana suatu barang atau jasa yang telah dihasilkan dari bisnis yang akan dilaksanakan bisa dihasilkan dan didistribusikan atau dipasarkan sesuai marketnya melalui kegiatan pemasaran, sehingga menjadi bisnis yang berkelanjutan dan mendapatkan keuntungan. Pemasaran merupakan kegiatan dari banyak hal, diantaranya yang pertama, kebutuhan atau keinginan dari konsumen. Yang kedua, menghasilkan barang atau jasa, dalam artian menghasilkan produk yang meliputi kualitas barang. Yang ketiga, harga atau kecocokan harga yang dilihat dari situasi dan kondisi konsumen. Yang keempat, mendistribusikan barang atau jasa. Dan yang kelima, promosi. Yang kedua ada mix marketing, yaitu bagaimana membawakan berbagai jenis pola marketing. Yang kedua, mix marketing, yaitu bagaimana membawakan berbagai jenis pola marketing. Yang ketiga, kiat pemasaran atau usaha baru mulai dari mencari peluang pasar yang nantinya tepat barang yang diperlukan dan target apa yang akan dicapai dan diinginkan oleh konsumen. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran. Yang pertama, perencanaan, yaitu mulai dari penentuan kebutuhan atau keinginan dari konsumen atau riset pasar yang meliputi kenyamanan, keindahan, dan memiliki daya tarik bagi konsumen. Yang kedua, memilih pasar, saran khusus untuk segmentasi pasar, yaitu kejelasan. Yang ketiga, menempatkan strategi atau pemasaran dalam persaingan. Yang keempat, melakukan pemilihan terhadap strategi pemasaran dengan menggunakan mix marketing. Selanjutnya, teknik pengembangan usaha yang meliputi pertama, perluasan skala ekonomi, yaitu menambahkan skala produksi, tenaga kerja, teknologi sistem distribusi, dan tempat usaha. Yang kedua, perluasan cakupan usaha ditandai oleh biaya produksi total bersama. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang persoalan manajemen strategi kewirausahaan. Yang pertama, manajemen kewirausahaan yang bisa menjamin usaha kita betul-betul bisa diakses dan berjalan sesuai harapan. Yang kedua, strategi kewirausahaan. Yang ketiga, menjaga semangat menjadi wirausahawan. Yang keempat, perbaikan produk. Dan yang kelima, menciptakan iklim sehingga menghasilkan ide-ide baru yang kreatif. Baiklah, cukup sekian penjelasan materi mengenai strategi kewirausahaan. Saya minta maaf jika terdapat kesalahan atau kekurangan dan tidak kurang kejelasannya saya menerangkan materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.